Seorang pangeran Arab Saudi dengan kekayaan tak terbatas, hidup mewah, pesta glamor, kapal pesiar, dan mobil sport. Semua orang terpesona oleh sosoknya. Tapi ada satu masalah besar, pangeran yang satu ini tidak pernah ada. Ini adalah kisah tentang Anthony, pria Kolombia yang menghabiskan puluhan tahun menipu dunia dengan identitas palsunya. Dari kartu kredit curian hingga skema jutaan dolar, dia terus lolos, sampai akhirnya semuanya runtuh. Bagaimanakah seorang pria biasa bisa menipu para pebisnis kelas dunia dan menjalani kehidupan seorang bangsawan? Ini adalah kisah pangeran palsu yang tak kenal jera. Pada tahun 1988, seorang remaja berusia 18 tahun bernama Anthony mulai melakukan kejahatan dengan mencuri kartu kredit. Anthony bukanlah anak baik-baik, dia selalu terlibat dalam berbagai masalah. Setelah mendapatkan akses ke kartu kredit curian, ia mulai menghabiskan ribuan dolar untuk membeli barang-barang mewah. Namun ada satu hal yang paling ia sukai, menyewa limusin dan berkeliling kota. Ketika orang-orang melihatnya dengan gaya hidup mewah itu, mereka bertanya-tanya, siapa anak kaya ini? Anthony pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan penuh percaya diri, ia mengaku sebagai seorang pangeran Arab Saudi. Namun kenyataannya jauh berbeda. Anthony sama sekali bukan seorang pangeran. Dia bahkan bukan orang Arab Saudi. Ia sebenarnya lahir di Kolombia, tetapi dibesarkan di Amerika Serikat. Meski demikian, cerita palsunya terus berkembang. Setelah beberapa waktu menjalankan aksinya di Michigan, Anthony memutuskan pindah ke California. Di sana, ia kembali melakukan penipuan yang sama, mencuri kartu kredit, dan berpura-pura sebagai pangeran kerajaan. Selama bertahun-tahun, ia berhasil menipu banyak orang. Namun, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Anthony tidak bisa selamanya lolos dari hukum. Setelah berkali-kali melakukan penipuan, akhirnya ia tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1993, Anthony dibebaskan dengan jaminan dan pindah ke Miami. Bukannya bertobat, ia justru kembali melakukan aksi penipuannya. Kali ini, ia melakukan pencurian identitas dan menyamar sebagai seorang bangsawan. Dengan identitas barunya, ia tinggal di hotel-hotel mewah dan terus menyebarkan kebohongan bahwa dirinya adalah pangeran Saudi yang berpengaruh. Banyak orang percaya dengan kisahnya dan ingin berteman dengannya. Ia bahkan sering mengadakan pesta besar di kamar hotelnya untuk menunjukkan gaya hidup mewahnya. Namun, suatu malam, dua tamu yang datang ke pestanya justru merampoknya. Merasa dirugikan, Anthony pun menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sayangnya, bahkan kepada polisi pun ia tetap berbohong. "Aku adalah seorang pangeran Saudi," katanya dengan meyakinkan. Polisi yang curiga kemudian menghubungi Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mengkonfirmasi identitasnya. Respons dari kedutaan sangat jelas, "Pangeran, orang itu hanya penipu." Dengan bukti yang cukup, polisi akhirnya menangkap Anthony. Ia dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang cukup lama. Kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun akhirnya runtuh, membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa keuntungan abadi. Setelah tertangkap dan mendekam di penjara, Anthony akhirnya dibebaskan dengan jaminan setelah hampir setahun. Namun bukannya belajar dari kesalahannya, ia justru kembali menjalankan aksinya. Kali ini, ia pergi ke kantor American Express dan mengklaim dirinya sebagai seorang pangeran Saudi. Ia tidak hanya mengaku kehilangan kartu kreditnya, tetapi juga mengatakan bahwa kartu tersebut memiliki batas kredit sebesar 200 juta dolar. Dengan penuh percaya diri, Anthony mulai berteriak-teriak kepada agen layanan pelanggan, menuntut agar permintaannya segera diproses. Anehnya, entah karena keberuntungan atau kelicikannya, skema ini berhasil. American Express benar-benar memberinya kartu baru dengan batas pengeluaran 200 juta dolar. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Tak butuh waktu lama sebelum, bam, ia tertangkap lagi. Anthony terus melakukan aksi penipuannya dan berkali-kali berakhir di balik jeruji besi. Foto-foto mugshotnya beredar menjadi bukti bahwa ia tak henti-hentinya melakukan kejahatan yang sama. Setiap kali keluar dari penjara, ia kembali menjalankan skemanya. Tahun demi tahun berlalu. 15 tahun kemudian, banyak orang mungkin mengira Anthony akhirnya menyerah. Namun tidak. Alih-alih berhenti, ia justru semakin ambisius. Ia tidak hanya mempertahankan kebohongan bahwa dirinya adalah seorang pangeran, tetapi juga mulai memperkuat citranya agar lebih meyakinkan.
Pada tahun 2015, Anthony memutuskan untuk membawa penipuannya ke level yang lebih tinggi. Saat itulah ia bertemu dengan Carl, seorang pengusaha asal Inggris yang bekerja sebagai manajer aset. Carl sangat terpesona oleh kepribadian Anthony, sehingga mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam skema penipuan yang lebih besar. Langkah pertama Anthony adalah memastikan bahwa semua orang percaya tanpa keraguan bahwa dia benar-benar seorang pangeran Saudi. Maka ia mulai melakukan berbagai hal untuk memperkuat citranya, seperti berpakaian seperti bangsawan Timur Tengah, mengenakan jubah khas Arab, membeli pelat nomor diplomatik palsu di eBay dan memasangnya di mobilnya, menyewa tim keamanan pribadi agar terlihat seperti seorang tokoh penting, menampilkan kehidupan mewah di media sosial, mengendarai mobil sport, bersantai di kapal pesiar, dan bahkan memamerkan anjingnya yang mengenakan tali kekang berlian. Anthony ingin menciptakan ilusi bahwa ia adalah seorang pangeran sejati. Ia memposting semua ini di Instagram, seolah-olah hidupnya benar-benar seperti bangsawan. Namun salah satu unggahan paling konyolnya adalah ketika ia mengambil foto dua pria Saudi acak dari internet, lalu menuliskan keterangan, "Ini keluargaku." Padahal mereka sama sekali bukan keluarganya. Anthony, seorang pria Kolombia yang penuh tipu daya ini, terus menjalankan skemanya dengan semakin licik. Tapi seperti pepatah mengatakan, kebohongan tidak akan bertahan selamanya. Setelah berhasil menipu banyak orang dengan identitas palsunya sebagai pangeran Saudi, Anthony bersama rekannya, Carl, memutuskan untuk membawa aksi mereka ke level berikutnya. Mereka mendirikan perusahaan investasi palsu, sebuah skema yang dibuat khusus untuk menarik investor kaya agar menanamkan uang mereka di dalamnya. Dan mengejutkannya, ini berhasil. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menipu 26 investor dan mengumpulkan lebih dari 8 juta dolar. Namun Anthony tidak berhenti di situ. Ia mulai menjual saham palsu di perusahaan minyak milik keluarga kerajaan Saudi yang sah. Perusahaan itu memang nyata, tetapi Anthony sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis tersebut. Ia hanya menjual saham fiktif dan mengantongi semua uangnya sendiri. Dengan jutaan dolar yang kini ada di tangannya, Anthony mulai hidup seperti bangsawan sungguhan. Ia ingin semua orang percaya bahwa ia adalah pangeran kaya raya dengan kekayaan tak terbatas. Ia selalu memberikan tip sebesar 100 dolar kepada staf hotel atau restoran yang ia kunjungi. Setiap kali melewati sebuah gedung megah, ia menunjuk dan mengklaim bahwa keluarga kerajaannya memilikinya. Ia menyewa penthouse mewah di sebuah pulau pribadi kecil, tetapi tetap berpura-pura bahwa ia memiliki seluruh gedung itu. Bahkan, orang-orang di sekitarnya mulai memanggilnya dengan gelar sultan atau yang mulia. Tampaknya dengan begitu banyak orang yang percaya padanya, Anthony tidak akan pernah tertangkap. Namun pada tahun 2017, semuanya mulai runtuh. Pada suatu hari, Anthony bertemu dengan seorang miliarder sejati bernama Jeffrey, pemilik salah satu hotel mewah di Miami Beach. Saat itu Jeffrey sedang mencari investor yang bersedia membeli 30% saham di hotelnya. Mendengar hal ini, Anthony langsung melihat kesempatan emas. Ia mendekati Jeffrey dan mengklaim bahwa ia siap menginvestasikan 140 juta dolar dalam kesepakatan tersebut. Masalahnya, Anthony tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi ia tetap bersikeras berpura-pura kaya. Jeffrey yang percaya bahwa Anthony adalah seorang pangeran sungguhan merasa ini adalah peluang besar. Keduanya pun mulai menjalin hubungan bisnis, bahkan menjadi teman dekat. Namun Anthony ingin lebih dari itu. Ia mulai meminta Jeffrey untuk memberikan hadiah mewah kepadanya. Dengan alasan bahwa dalam budaya Arab Saudi, memberikan hadiah kepada bangsawan adalah bentuk penghormatan. Dan luar biasanya, Jeffrey percaya. Sebagai tanda hormat, Jeffrey mulai membelikan Anthony perhiasan mahal, karya seni eksklusif, dan bahkan membawanya bepergian dengan jet pribadi. Jeffrey benar-benar berusaha memenangkan hati pangeran palsu ini. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Semua rencana licik Anthony mulai runtuh ketika Jeffrey mengundangnya dalam perjalanan mewah ke Aspen. Ia menerbangkan Anthony, Carl, dan beberapa orang lainnya dengan jet pribadinya tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang menjamu seorang penipu ulung. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Saat Anthony bersama Jeffrey dan rekan-rekannya sedang menikmati makan malam mewah di Aspen, ia tanpa sadar melakukan kesalahan besar yang akhirnya mengungkap kebohongannya. Ketika memesan makanan, Anthony memesan pudo, sejenis ham yang terbuat dari daging babi. Jeffrey, yang sudah cukup mengenal budaya Timur Tengah, langsung merasa ada yang aneh. Tunggu, bukankah keluarga kerajaan Saudi itu Muslim? Bukankah mereka dilarang makan daging babi? Saat itu juga, kecurigaan Jeffrey mulai tumbuh. Ia segera menghubungi timnya untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Beberapa orang mulai menelusuri latar belakang Anthony.
Dan beberapa orang lagi menghubungi berbagai sumber dan mencari informasi tentang sosok yang mengaku sebagai pangeran ini. Tidak butuh waktu lama sampai seseorang akhirnya menelepon Anthony dan memperingatkannya. "Hey, beberapa orang suruhan Jeffrey sedang bertanya-tanya tentang kamu." Anthony langsung sadar bahwa identitas palsunya hampir terbongkar. Namun alih-alih tetap tenang, ia justru melakukan kesalahan lain yang semakin memperburuk situasi. Di hadapan semua orang, Anthony membuat keributan besar. Ia mulai berteriak dan marah-marah, berusaha mempertahankan kebohongannya. Ia menuduh semua orang telah menghina dirinya. Ia bahkan mengancam akan menuntut Jeffrey. "Beraninya kalian meragukan saya? Saya tidak pernah merasa begitu dihina seumur hidup saya." Suasana menjadi sangat tegang, dan akhirnya semua orang kembali ke kamar mereka masing-masing dengan penuh kemarahan dan kebingungan. Keesokan paginya, saat sarapan, Anthony mencoba mengalihkan perhatian Jeffrey dengan cara lain. Timnya mendekati Jeffrey dan berkata, "Untuk benar-benar meyakinkan pangeran agar mau berinvestasi di hotel Anda, sebaiknya Anda memberinya hadiah mewah, setidaknya seharga $50.000. Tetapi kali ini, Jeffrey tidak lagi mudah percaya. Justru, rasa curiganya semakin besar. Namun, alih-alih langsung menghadapi Anthony, ia berpura-pura setuju dan tetap bermain dalam permainan ini. Tetapi diam-diam, ia telah menghubungi FBI. Para agen segera mulai melakukan penyelidikan, dan begitu mereka melihat foto Anthony hanya dengan satu detail sederhana, mereka langsung yakin bahwa dia adalah penipu. Apa alasannya? Keluarga kerajaan Saudi dikenal sangat menjaga kebersihan dan kesehatan gigi mereka. Sementara itu, gigi Anthony tampak berantakan dan tidak terawat. Detail kecil ini cukup bagi FBI untuk melacak dan menangkapnya. Akhirnya, Anthony ditangkap. Ini bukan kali pertama ia masuk penjara, tetapi kali ini hukum tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah menyelidiki semua kejahatannya selama bertahun-tahun, pengadilan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara atas kejahatan penipuan yang telah ia lakukan. Dari seorang pemuda yang awalnya hanya mencuri kartu kredit, hingga menjadi pangeran palsu yang menipu jutaan dolar, akhirnya kebohongan Anthony mencapai titik akhirnya. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa hebat kebohongan yang kau ciptakan, kebenaran selalu menemukan jalannya. Anthony mungkin berhasil menipu banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi satu hal yang tidak bisa ia tipu adalah waktu. Cepat atau lambat, kebohongan akan runtuh dan keadilan akan berbicara. Kisah ini adalah pengingat bahwa kemewahan tanpa kejujuran hanyalah ilusi. Tidak peduli seberapa meyakinkannya topeng yang dikenakan, dunia akan selalu melihat wajah aslinya pada akhirnya. Jadi apa pelajaran dari semua ini? Kekayaan sejati bukanlah tentang uang atau status, tetapi tentang integritas dan kebenaran. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.